Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya dari kelompok 4. Mohon izin untuk mempresentasikan mata kuliah Manajemen Strategi. Pertama-tama yang saya hormati dosen Manajemen Strategi yaitu ya Ibu Habibah SMM selaku dosen kami. Kami akan masuk pembahasan tentang penilaian internal. Pembahasan pertama akan dibacakan oleh Sri. Baik, visi dan misi Universitas Pamulang. Visinya yaitu menjadi fakultas ekonomi dan bisnis yang terkenal, penghasil penghasil cerdik, cendekia, dan wirausahawan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai humanis dan religius pada tahun 2025. Misinya yaitu satu, mengembangkan ilmu manajemen, akuntansi, dan perpajakan melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam menghadapi kondisi ekonomi dan bisnis masa kini dan akan datang berdasarkan nilai-nilai humanis dan religius. Yang kedua, mengembangkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berjiwa usaha pada bidang manajemen, akuntansi, dan perpajakan berwawasan global, peduli lingkungan, dan sosial, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi berdasarkan nilai-nilai humanis dan religius. Yang ketiga, mengembangkan fasilitas-fasilitas, tempat, dan iklim pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen, akuntansi, dan perpajakan yang terintegrasi dan dengan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir berdasarkan nilai-nilai humanis dan religius. Yang keempat, mengembangkan, menerapkan dan memperluas ilmu manajemen, akuntansi dan perpajakan terkini berdasarkan hasil-hasil kajian seluruh sivitas akademika dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait berdasarkan nilai-nilai humanis dan religius. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Theodisius. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang. Isinya adalah kekuatan sebuah perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh para pesaing dinamakan kompetensi khusus, distinctive kompetensi. Membangun keunggulan kompetitif melibatkan kemampuan untuk memanfaatkan kompetensi khusus dalam penelitian dan pengembangan untuk memproduksi beragam produk yang inovatif. Strategi sebagian dirancang untuk memperbaiki kelemahan perusahaan, mengubahnya menjadi kekuatan. Untuk melakukan audit internal, dibutuhkan usaha pengumpulan, penyesuaian, dan pengevaluasian informasi mengenai operasi perusahaan. Faktor-faktor keberhasilan mencakup kekuatan maupun kelemahan. Kegagalan untuk menyadari dan memahami hubungan antar area fungsional bisnis dapat menghambat manajemen strategis. Dan jumlah produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Perusahaan milik pemerintah dan laba secara tradisional tidak memberikan penekanan yang cukup pada hubungan pada fungsi bisnis. Oke, next akan dibacakan oleh Hilya Dinia. Oke, selanjutnya, apakah hakikat audit internal? Kekuatan atau kelemahan internal digabungkan dengan ancaman atau peluang eksternal dan misi perusahaan yang jelas, menjadi dasar penetapan tujuan dan strategi. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahannya. Kekuatan sebuah perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaing dinamakan kompetensi khusus. Robert Grant dalam buku David 2009 menyimpulkan bahwa audit internal itu lebih penting dengan mengatakan dalam dunia di mana preferensi konsumen sangat dinamis, identitas konsumen berubah, dan teknologi yang dimaksudkan untuk melayani kebutuhan konsumen terus-menerus berkembang. Orientasi yang terfokus secara eksternal tidak akan memberi sebuah landasan yang aman bagi perumusan strategi jangka panjang. Ketika lingkungan eksternal terus-menerus berubah, sumber daya yang kapabilitas perusahaan sendiri kiranya merupakan landasan yang lebih stabil untuk mendefinisikan identitasnya. Saudara Janah bisa membacakan bahasan selanjutnya. Miftahul bisa membacakan pembahasan selanjutnya.
Mohon maaf, Miftahul, ke-mute ya? Lupa. Apa hakikat audit internal? Untuk melakukan audit internal dibutuhkan usaha pengumpulan, penyesuaian, dan pengevaluasian informasi mengenai operasi perusahaan. Faktor-faktor keberhasilan penting yang mencakup baik kekuatan maupun kelemahan dapat diidentifikasi dan diprioritaskan menjalani audit internal antara lain. Yang pertama adalah proses audit internal, melibatkan unit-unit yang ada di dalam perusahaan sama dengan unit-unit yang terlibat pada audit eksternal. Yang kedua, audit internal lebih memberikan peluang bagi unit-unit perusahaan lebih mengerti bagaimana peranan mereka dalam perusahaan untuk memahami dampak yang mereka berikan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjalankan audit internal membutuhkan pengumpulan, asimilasi, dan evaluasi tentang operasi perusahaan. Yang keempat, melalui keterlibatan menjalankan audit internal, unit-unit yang berbeda dalam perusahaan dapat memahami sifat dan pengaruh unit lainnya. Lalu yang terakhir adalah analisis rasio keuangan, menunjukkan kompleksitas hubungan antar unit usaha dalam perusahaan yang biasanya disebabkan karena kegiatan pemasaran yang gagal, kebijakan manajemen tidak tepat, serta sistem informasi yang tidak efektif. Di sini ada pembahasan mengenai pandangan berbasis sumber daya, akan dibacakan oleh Lukman. Baik, materi selanjutnya adalah bagaimana pandangan berbasis sumber daya atau resource-based view. Sebuah sumber daya adalah aset, kompetensi, proses, keterampilan, atau pengetahuan yang dikendalikan oleh perusahaan. Sumber daya meliputi pengetahuan tentang konsep analisis dan teknik prosedural umum untuk masing-masing daerah, serta kemampuan orang-orang di daerah masing-masing untuk menggunakannya secara efektif. Jika digunakan dengan benar, sumber daya ini berfungsi sebagai kekuatan untuk kegiatan nilai tambah dan mendukung keputusan strategis. Memperoleh popularitas pada tahun 1990-an dan terus berlanjut sampai sekarang, pendekatan pandangan berbasis sumber daya atau Research-Based View (RBV) terhadap keunggulan kompetitif meyakini bahwa sumber daya internal lebih penting bagi perusahaan daripada berbagai faktor eksternal dalam upaya untuk meraih serta mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Para penganut pandangan RBV percaya bahwa kinerja organisasional akan sangat ditentukan oleh beragam sumber daya. Sekian. Selanjutnya, masih di pembahasan bagaimana pandangan berbasis sumber daya. Pandangan RBV ini menekankan bahwa sumber daya adalah apa yang sebenarnya membantu perusahaan mengeksploitasi peluang dan menetralisir ancaman. Alasan dasar RBV adalah bahwa panduan jenis, jumlah, dan hakikat sumber daya perusahaan harus dipertimbangkan sebagai yang utama dalam memilih dan menetapkan strategi yang dapat menuntun pada keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Agar bernilai, suatu sumber daya hendaknya memenuhi salah satu indikator-indikator empiris berikut. Yang pertama, ada sumber daya langka, ialah sumber daya yang titik dengan mudah dimiliki pesaing. Yang kedua, sumber daya yang sulit ditiru menjadikannya semakin langka. Dan yang terakhir, sumber daya tidak dapat dengan mudah dicarikan penggantinya atau barang substitusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jana. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Bagaimana mengintegrasikan strategi dan budaya? Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah pola perilaku yang telah dikembangkan oleh sebuah organisasi. Manakala organisasi belajar untuk mengatasi persoalan adaptasi eksternal dan integrasi internal dan yang telah terbukti cukup berhasil untuk dianggap sah dan diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara yang benar untuk memandang, berpikir, dan merasa. Budaya perusahaan harus mendukung komitmen kolektif untuk mencapai tujuan bersama supaya kompetisi dan antusiasme anggota meningkat. Budaya perusahaan secara signifikan mempengaruhi keputusan bisnis dan dengan demikian harus dievaluasi selama audit internal. Kekuatan dan kelemahan internal yang diasosiasikan budaya perusahaan terkadang tidak terlihat karena sifat yang interfungsional dan menjadi penting karena keberhasilan perusahaan ditentukan oleh budaya dan strategi perusahaan menghadapi perubahan dan upaya sukses bersaing di pasar dunia.
Para manajer harus memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai kekuatan historis, budaya, dan religius untuk memotivasi serta mendorong orang di negara-negara lain. Mungkin hambatan terbesar bagi keefektifan manajer dari suatu negara yang bekerja di negara lain adalah fakta hampir tidak mungkinnya mengubah dari sikap angkatan kerjanya. Sudah. Oke, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu studi kasus. Bisa dibacakan oleh Lukman. Baik, untuk studi kasus perusahaannya itu dari PT Kopi Kenangan. Adapun salah satu studi kasus dari penilaian internal ini seperti PT Kopi Kenangan yang telah mengalami penurunan kualitas pelayanan. Dalam 3 bulan terakhir, mereka menerima peningkatan keluhan dari pelanggan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Pemicu dari masalah tersebut berkaitan dengan pelayanan yang kurang maksimal seperti lamanya pelayanan, kesalahan pesanan, dan barista yang kurang ramah terhadap konsumen. Hal ini diduga karena proses rekrutmen yang terburu-buru dan kurangnya pelatihan standar operasional. Sekian. Oke, demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.